Kemudian terakhir Zanjabila Yumna Pratama. Sudah semua sayang? Geser sayang, geser. Siapa itu namanya? Geser sayang. Geser sayang ya, geser ke sana dikit. Nah, biar rapi. Oke, ini maju dikit sayang, di tengah maju dikit. Maju dikit, maju dikit kamu. Biar nggak melengkung. Nah. Abu Bakar, Khadijah, sudah hadir? Khadijah saja, sudah? Ya. Siap sayang, lihat ke depan semua. Lihat abang yang di depan. Sayang, siapa ini? Lihat ke depan sayang. Tuh yang foto lihat. Ayo, Kaila, Malika. Lihat ke depan semua. Ayo, 1, 2, 3. Senyum. Ayo senyum-senyum biar nggak tegang mukanya. Dua, tiga. Oh iya, mic-nya. Apa? Sudah, sudah, sudah. Kalau kamera yang pada baterainya itu mana? Udah cek baterainya. Oh. Kamu udah dapat kue kan? Belum. Sama Naim ke siapa lagi? Sudah berdua aja. Berdua aja. Enak. Mana nomor? Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi min ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh orang tua murid yang berkenan hadir hari ini pada acara pelepasan anak didik TK ITQ Baka Martapura. Yang kami hormati Kepala Sekolah TK ITQ Baka Ustazah Zen Khomuda. Yang kami hormati rekan asatidzah TK ITQ Baka, dan anak-anak ustazah yang ustazah cintai. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwan kita, husnul hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita lanjutkan untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, kemudian sambutan-sambutan. Acara yang keempat yaitu penampilan anak-anak yang akan dipandu oleh Ananda Jinan dan Ananda Aksa. Acara kelima yaitu penyerahan ijazah. Acara keenam, penyerahan uang infak dari wali murid kepada Radio Gema Madinah. Kemudian penyerahan kenang-kenangan dari wali murid kepada ustazah. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menyingkat waktu, kita langsung pada acara yang kedua yaitu sambutan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haikal Basyarahil Hafizahullah Ta'ala. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa dipertemukan di tempat ini dalam rangka bersyukur kepada Allah, dalam rangka memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
terhadap nikmat yang Allah berikan, khususnya adalah nikmat anak-anak kita bisa bersekolah, bisa mengenyam pendidikan di STK ETQ Bakah Martapura. Kemudian yang kedua, saya ucapkan ya selamat kepada Bapak dan Ibu semua atas lulusnya, berhasilnya Ananda, putra dan putri Anda mengenyam pendidikan di TK ETQ Bakah. Tentu ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya selaku mudir ya Mahat Bakah Martapura atau di bawah Yayasan Sa'adah Martapura mengucapkan meminta maaf ya kalau selama ini di dalam proses pendidikan terdapat di sana kekurangan, baik itu dari sisi fasilitas, baik itu apapun bentuknya. Kami selaku penyelenggara meminta maaf sebesar-besarnya karena tidak ada di dunia ini sesuatu yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kami tahu betul banyak sekali kekurangan yang kami ya dapati, banyak sekali kekurangan yang kami rasakan ketika kami menyelenggarakan pendidikan ini. Dan saya mewakili khususnya untuk para ustadz dan ustadzah dan Yayasan Sa'adah Martapura meminta maaf sebesar-besarnya kalau terdapat ada kekurangan, kekhilafan di dalam penyelenggaraan pendidikan untuk Ananda, putra dan putri Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat yang ingin saya sampaikan, saya ingin memberikan sebuah nasihat mungkin sebagai pengurus yayasan, kemudian juga saya sebagai orang tua dan juga sebagai wali murid di sini dan juga sebagai selaku mudir ma'had. Ada sebuah nasihat yang ingin saya sampaikan. Mungkin selama ini ada di antara kita ketika menyekolahkan anak di sekolahan, di TK, mungkin ada sebagian orang tua ingin anaknya menjadi anak yang sukses. Pengen anaknya mungkin bagus ngajinya. Pengen anaknya menjadi anak yang dilihat oleh orang. Mungkin ada sebagian orang tua pengen anaknya menjadi anak yang hebat, sehingga menjadi anak yang pintar dan seterusnya. Tentu ini cita-cita yang wajar. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh bagi orang tua. Bahwasanya ketika dia menyekolahkan anaknya di sini, dia ingin anaknya tersebut membawa dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pernah suatu hari seorang 3-4 orang ya tabi'in dan sebahagian ada seorang sahabat. Pernah pada suatu hari Abdullah bin Umar, kemudian Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Umair, dan Abdul Malik bin Marwan duduk di pelataran Ka'bah. 4 orang ini ada di antaranya sahabat dan ada di antaranya bukan sahabat. 4 orang ini duduk di pelataran Ka'bah. Kemudian kata Mus'ab bin Umair, kata beliau, tatamannau, ya, ayo utarakan keinginan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Ka'bah ini. Utarakan. Pada saat itu mereka lagi ngobrol 4 orang. Kemudian kata Urwah bin Zubair, ibda min ant. Mulailah dari kamu wahai Mus'ab bin Umair. Kamu yang mengusulkan, kamu yang memulai. Apa yang kamu minta sama Allah? Ucapkan apa yang kamu minta. Kemudian kata Mus'ab bin Umair radhiyallahu, kata Mus'ab bin Umair rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kata beliau, uridu an tazawwaja bi Sakinah binti Husain wa Aisyah binti Talha. Kata Mus'ab bin Umair, saya ingin kalau saya nanti menjadi orang besar, saya ingin, kata beliau, agar saya bisa menikahi 2 orang wanita, yaitu Sakinah binti Husain dan Aisyah binti Talha, yang mana 2 wanita itu dikatakan min amlahi nisa'il Arab, dari wanita tercantik dari bangsa Arab pada saat itu. Dan saya pengen, kata Mus'ab bin Umair, an akuna waliyan fil Iraq, dan saya ingin menjadi gubernur di kota Irak. Dan subhanallah, tidak berapa lama Mus'ab bin Umair ketika memanjatkan doa tersebut, Allah kabulkan doa. Beliau menjadi wali gubernur di Irak dan beliau menjadi bisa menikahi 2 orang wanita, Sakinah binti Husain dan Aisyah binti Talha. Kemudian datang giliran Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik, apa yang engkau minta sama Allah? Ya. Kemudian kata Abdul Malik bin Marwan,
Saya minta sama Allah Subhanahu wa taala an akuna khalifatan. Saya ingin meminta kepada Allah agar aku ingin menjadi seorang khalifah. Dan subhanallah, betul Allah kabulkan doa Abdul Malik bin Marwan. Maka beliau menjadi khalifah dari Bani Umayyah dan khalifah yang sangat terkenal. Bahkan Daulah Umayyah bangkit akibat Abdul Malik bin Marwan. Bahkan disebut dengan dinasti Bani Umayyah yang kedua. Kemudian datang tiba giliran Urwah bin Zubair. Para sahabatnya bertanya, Urwah, apa yang kamu minta sama Allah? Maka kata Urwah bin Zubair, saya ingin menjadi seorang yang rawiyul hadis. Orang-orang kalau memberikan hadis lewat saya. Dan saya ingin menjadi seorang yang faqih di dalam agama. Maka Allah kabulkan doa yang diminta oleh Urwah bin Zubair. Maka beliau menjadi seorang rawi hadis. Maka tidak ada hadis, ya. Kebanyakan hadis itu lewat jalurnya ada jalur Urwah bin Zubair. Kemudian ya, beliau termasuk orang yang faqih di dalam agama. Bahkan buku-buku fikih kalau dibukukan pendapat Urwah bin Zubair itu bisa menjadi mazhab fikih di dalam ya pembahasan fikih secara luas. Saking banyaknya perkataan beliau di dalam masalah fikih, Allah kabulkan. Kemudian tibalah giliran Abdullah bin Umar. Kemudian ditanya, Abdullah bin Umar, apa yang kau minta? Kemudian kata Abdullah bin Umar, uridul jannah. Saya minta surga. Saya menginginkan surga Allah, tidak yang lain. Maka itulah sebetulnya orang itu hidup di muka bumi ini ingin memasuki surga Allah. Entah itu dia masuk surga dengan amalannya, amalan yang dia kerjakan. Atau dia masuk surga dengan syafaat dari anaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya nanti di hari kiamat kelak, ada seseorang dimasukkan dia ke dalam surga yang paling tinggi. Orang tersebut mengatakan, Ya Rabb, ma li hadha? Anna li hadha? Wahai Tuhanku, kenapa saya ditempatkan di surga yang paling tinggi? Padahal amalan saya, ibadah saya tidak seberapa. Ibadah saya biasa-biasa saja. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, hadza bistighfari waladika. Ini akibat anakmu yang selalu memintakan ampun kepadamu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan, patrikan ini dalam hati Anda. Bahwasanya Anda menyekolahkan anak Anda ingin anak Anda masuk surga. Dengan itu dia bisa membawa Anda ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat sukses di dalam pembelajaran. Bukan anak itu sukses dia banyak sekian juz hafal Quran. Bukan anak itu bisa semua segala sesuatu, tidak. Tetapi sukses di dalam pembelajaran adalah dia sukses di akhirat kelak. Dengan itu dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut dia mengajak Anda kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini terpatri pada diri kita, kalau Anda ini yang di dalam hati Anda ketika Anda menyekolahkan anak, saya memberikan kabar gembira kepada Anda. Jangan pernah Anda bersedih apa yang Anda dapati dari anak Anda sekarang. Mungkin di antara anak Anda sekarang mungkin tamhidnya masih tamhid 1, tamhid 2. Mungkin sudah lulus ya. Tamhidnya tidak naik-naik. Jangan pernah Anda bersedih. Karena itu bukan tujuan pada hakikatnya. Dan jangan pernah Anda bersedih apa yang Anda dapatkan dari anak Anda tidak paham di kelas, lambat naiknya, maka jangan pernah Anda bersedih karena Anda berada pada rel yang benar. Dan jangan pernah Anda takut di masa akan datang. Bahwasanya saya takut anak saya menjadi apa. Saya takut jangan-jangan anak saya menjadi orang nakal. Jangan. Jangan pernah Anda takut karena yang Anda inginkan adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini konsep di dalam kehidupan. Seseorang kalau dia meyakini tujuan utamanya adalah surga Allah, maka dia tidak akan pernah bersedih dari apa yang dia dapatkan dari anaknya. Dan dia tidak akan pernah takut ketika dia menghadap masa depan. Dan yakinilah, insya Allah anak tersebutlah yang dikatakan oleh Nabi SAW akan memakaikan mahkota kedua orang tuanya. Karena dia menghafal Quran. Karena kata Nabi SAW, Al-Quran syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Quran itu memberikan syafaat kepada orangnya. Terutama bagi kedua orang tuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Haikal atas sambutan beliau. Sambutan kedua akan disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu Ustazah Zen Khumudah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semua wali murid yang sudah bersedia hadir pada hari ini, juga kepada anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali pada acara perpisahan TK ITQ Baka. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ana ingin menyampaikan sedikit pencapaian anak didik kami. Nah, Alhamdulillah, untuk tahun ajaran kali ini, anak-anak mengalami peningkatan pencapaian yang Masya Allah dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau pada tahun sebelumnya hanya beberapa anak yang bisa melanjutkan untuk membaca Al-Quran pencapaiannya, pada tahun ini lebih dari 10 anak. Sedangkan anak-anak yang lainnya Alhamdulillah sudah pada tamhid jilid 5 dan jilid 4 akhir. Bagi kami ini pencapaian yang sangat besar sekali. Begitu juga dengan membacanya. Kalau membacanya sudah sebagian besar, di atas 75%, alhamdulillah sudah lancar membaca mereka, Masya Allah. Begitu juga dengan takbirnya. Selain 3 hal di atas, pencapaian yang kami lihat yaitu mengenai perkembangan sosial emosi mereka, mengenai bahasa mereka, mengenai keberanian mereka, diantaranya yaitu untuk mengikuti lomba-lomba baik secara individu maupun yang diadakan di sekolah. Kami melihat ini bukan dari segi juara mereka, bukan dari mereka menjadi pemenang, bukan, tapi dari keberanian mereka untuk bisa mengalahkan rasa takut mereka, rasa malu mereka untuk berani tampil di depan publik. Ini merupakan perkembangan dan pencapaian yang bagus sekali bagi kami. Tentunya hal di atas, hal tersebut tidak terlepas tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua. Selain itu juga karena partisipasi dari pian-pian semuanya yang sudah mau bekerja sama dengan kami atas adanya hubungan timbal balik antara orang tua dan guru, yang akhirnya apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan, alhamdulillah tercapai. Nah, harapan kami sebagai guru di sini, harapan kami semuanya agar dalam pencapaian ini kita tidak terlena begitu saja, tapi kita berusaha bagaimana caranya agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk anak-anakku semuanya, Ustazah doakan kalian menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kalian menjadi kebahagiaan di mata orang tua di dunia dan timbangan di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Huda selaku Kepala Sekolah TK ITQ Baka yang telah memberi sambutan. Kita lanjut pada
sambutan berikutnya yaitu sambutan dari wali murid yang akan diwakili oleh Ustadz Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ikran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Mudir Ma'had Bakkah Al-Ustadz Dr. Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala, dan kami muliakan dan kami hormati Yayasan Sa'adah Martapura dan jajaran beliau atau yang mewakili. Kemudian yang kami muliakan dan kami hormati pula Kepala Sekolah TKI Bakkah dan beserta para ustazah-ustazah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau orang-orang yang termasuk ahli surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita tak terasa sudah menyekolahkan anak kita di Bakkah kurang lebih 2 tahun. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena anak-anak kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk belajar ilmu agama sejak dini. Karena tidak semua anak-anak di luar sana yang bisa mencicipi, menikmati tarbiyah ilmu diniyah kecuali hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seseorang itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya ilmu agama. Maka ini yang patut kita syukuri bersama, bahwasannya anak-anak kita alhamdulillah telah terdidik ilmu agamanya sejak dini. Mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi kita sebagai orang tua dan amal jariah juga bagi para ustazah-ustazah yang telah mendidik, mentarbiyah anak-anak kita semuanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mewakili segenap para wali santri yang bersekolah di TKI Bakkah ini tidak bisa mengucapkan kata-kata kecuali kami banyak-banyak berterima kasih. Mengucapkan banyak-banyak ribuan, bahkan kalau bisa sepenuh lautan kami ucapkan terima kasih untuk para ustazah-ustazah yang telah mendidik, menyayangi anak-anak kami sebagaimana anak-anak mereka. Kita lihat, kita sadar bahwasanya setiap diri kita pasti banyak memiliki masalah. Tapi guru-guru TK adalah guru-guru yang sangat mahir bersandiwara. Bisa jadi mereka mengalahkan bintang-bintang film, ya.
Karena setiap mereka mengajar, pasti mereka memurahkan senyum mereka kepada anak-anak kita. Walaupun di rumah, Masya Allah, banyak sekali masalah. Tapi sebelum masuk kelas, pasti mereka menampakkan wajah yang berseri-seri kepada anak-anak kita. Dan mereka juga bisa memposisikan diri mereka sebagaimana orang tua anak-anak kita. Empatinya, simpatinya kepada anak-anak kita mungkin melebihi simpati kita atau empati kita kepada anak-anak kita sendiri. Ini adalah tugas yang berat ya kepada para ustadzah-ustadzah. Maka kita sebagai wali tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Dengan jasa mereka, dengan ilmu mereka, anak-anak kita pandai mengaji. Anak-anak kita bisa membaca doa atau bahkan menghafalkan doa-doa yang mana mungkin kita sebagai orang tua belum bisa mengajarkannya. Tapi dengan berkat anak-anak kita sekolah di Bakkah ini sebagai wasilah, anak-anak kita bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan doa-doa, menghafalkan hadis-hadis Nabi, sehingga dengan ilmu tersebut kita sebagai orang tua terus bisa didoakan oleh mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Maka sangat pantas bagi kami untuk mengucapkan jazakunna khairan katsira. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan-kebaikan, semua kesabaran-kesabaran yang telah diberikan oleh guru-guru anak-anak kita, para ustazah-ustazah yang ada di TKIT Bakkah ini. Kemudian yang kedua, pasti kami mengucapkan maaf, meminta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan anak-anak kami. Yang mana ketika dia bersekolah mungkin menyebabkan para ustazah pusing, capek, ya, kesel. Kesel bukan bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Banjarnya uyuh. Capek, ya. Karena mungkin tidak semua wanita bisa menjadi guru-guru TK. Apalagi bapak-bapak, ya. Sangat jarang ada laki-laki menjadi guru-guru TK. Kalau ada paling dinaiki kenanakan awaknya. Tapi guru-guru TK Masya Allah, ya. Walaupun banyak sekali masalah di rumah, ketika datang ke sekolah hilang seberataan masalahnya. Maka ini yang tidak bisa kita miliki. Hanya guru-guru TK saja yang memiliki, apalagi mereka sudah menjiwai bertahun-tahun. Maka kami meminta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kelalaian-kelalaian kami di dalam mendidik atau di dalam mengerjakan tugas-tugas anak-anak kita ketika pulang ke rumah. Dan pesan-pesan kami juga kepada para asatidah atau para asatidat, para ustazah-ustazah yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, teruslah pian-pian seberatan ini menjadi panji-panji agama Islam. Yang mana agama kita ini insya Allah akan baik dari ummahat-ummahat yang baik, dari ustazah-ustazah yang baik, yang mereka ikhlas di dalam mendidik anak-anak kita menjadi insan-insan yang paham agama dan insya Allah berguna bagi agama dan bangsanya. Teruslah pian istiqomah, sabar, karena sabar ini ya sangat dibutuhkan sebagai pendidik. Karena kata pepatah orang Arab, as-sabru min asbabil dhafar. Kesabaran itu adalah sebab seseorang itu mendapatkan kesuksesan. Sebab mendapatkan kemenangan yang besar adalah kesabaran. Di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak seumuran TK, ya, yang mana mereka dunianya masih mau bermain. Ya. Kemudian
teruslah juga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajak. Karena janganlah kita merasa bahwasannya anak itu sukses gara-gara kehebatan kita. Akan tetapi anak didik kita itu bisa berhasil, itu semua berkat doa kita dan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal pian di dalam mendidik anak kami adalah sebagai amal jariah yang bisa memasukkan kita semuanya, khususnya para ustazah-ustazah di TK Iktibakah ini, mendapatkan surga yang paling tinggi nantinya. Sebagaimana Nabi kita bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan apa saja, maka baginya pahala bagi orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Maka mudah-mudahan bekal yang pian berikan kepada anak-anak kami itu semuanya mengalir pahalanya kepada pian seberatan. Walaupun pian setelahnya meninggal nanti, mudah-mudahan pahala tersebut terus mengalir untuk pian seberataan. Kemudian untuk para wali santri, pesan kami adalah pian hendaklah terus menjaga anak-anak pian, terkhusus di dalam pendidikannya. Jangan sampai kita meremehkan pendidikan anak kita. Teruslah pian didik anak pian untuk paham ilmu agama. Belajar di TK Bakah ini adalah tangga pertama untuk kita meraih kesuksesan anak kita di dalam pendidikan agamanya. Janganlah kita merasa, oh belajar agama ini uyuh lah, banyak tugasnya, banyak hafalannya. Tidak, itu bagian dari konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Kita harus sabar dan meyakinkan anak kita bahwasanya ilmu agama itu lebih baik daripada ilmu dunia. Ilmu agama, kalau dia paham ilmu agama, maka insya Allah akan menjadikan dia mudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan dia juga nantinya untuk beramal soleh. Karena amal soleh lah yang masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesuksesan duniawi, harta, jabatan, kecantikan atau kegantengan yang bisa masukkan kita ke dalam surga, akan tapi amal-amal soleh kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke dalam surga oleh sebab apa-apa yang telah kalian kerjakan dari amal-amal soleh. Maka teruslah kita didik anak kita untuk paham ilmu agama. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan untuk sambutan kali ini. Sebelum ulun tutup, ulun ingin bacakan pantun. Ya, boleh ya? Nah, pakai seragam nampak gagah. Pulang sekolah membawa ilmu. Teruslah bawa anak kita belajar di Bakah. Insya Allah anak kita semakin bertambah ilmu dan mutunya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abdul Rahman yang telah memberi sambutan-sambutan yang di sini mungkin Ana akan menambahkan bahwa bukan hanya guru TK yang bermuka dua, tapi setiap jenjang guru pasti akan bermuka dua. Di rumah mungkin sedih, tapi di sekolah menampakkan kebahagiaan, menutupi kesedihan. Jazakumullahu khairan Ustadz Abdul Rahman yang telah memahami kondisi dari guru TK Bakah. Ke acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, itu acara penampilan anak-anak.
Yaitu penampilan ini sebagai ajang karya mereka sebagai bagian dari pengayaan pembelajaran di sekolah. Implementasi kerja keras, disiplin dan kebersamaan dipertautkan dengan nilai estetika, keceriaan dan juga kegembiraan. Kami persilakan kepada Ananda Jinan dan Aksa yang akan memimpin penampilan dari teman-temannya. Waktu dan tempat, Ustazah persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, serangkaian pada acara hari ini, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Ana Aksa Caka Pratama. Nama Ana Mayesa Jinan Abdillah. Kami berdua akan memandu acara pada hari ini. Namun sebelumnya kami berdua akan membacakan pantun terlebih dahulu ya. Jagalah kesehatanmu, jangan makan yang mentah-mentah. Tiba-tiba aku terharu, sebentar lagi kita berpisah. Jangan cari kayu yang basah, buat makan tak akan beres. Jangan sedih kita berpisah, semoga kelak kita sukses. Semoga kita sukses di dunia dan akhirat ya teman-teman. Amin. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara dengan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Luqman ayat 12 sampai dengan 14 yang akan dibacakan oleh teman kita Adib Muhammad Hafiz, dan terjemahnya yang akan dibacakan oleh teman kita Abdullah Zain Al-Fatih Ilham. Kepada Arif dan Zain kami persilakan. Nanda Adib, kami persilakan naik ke atas panggung.
Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anak Adib Muhammad Hafiz. Perkenalkan, nama anak Belajar Al-Fatih Ilham. Anak akan membacakan surah Luqman ayat 12 sampai 14 insya Allah. Dan anak akan membacakan terjemahannya insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Innasyirka la wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamida. Wa iz qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika
berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kembalimu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Adi dan Zain. Kita masuk pada acara kedua, yaitu Iqra Santri yang akan dibawakan oleh seluruh teman-teman TKB, yang akan dipimpin oleh teman kita Zainul Umar. Kepada teman-teman kami, persilakan.
Masya Allah, teman-teman sangat bersemangat. Jazakumullahu khairan, teman-teman. Ada berikutnya yaitu pidato perpisahan yang akan disampaikan oleh teman kita Zakaria. Kepada Zakaria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ustazahku. Ustazah, sebentar lagi kami tak akan lagi berada di hadapan ustazah. Sebentar lagi kami tak akan meramaikan pagi hingga siang milik ustazah. Ustazah, rasanya baru kemarin kita berkenalan. Namun akhirnya hari ini kita harus berpisah. Ustazah, di kesempatan akhir ini izinkan kami menyampaikan maaf segala salah dan khilaf. Tapi pasti sudah ustazah maafkan. Ustazah memang hebat. Jazakumullahu khairan. Ustazah, doa kami untuk ustazah semua. Semoga Allah selalu menjaga ustazah dimanapun berada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Zakaria. Penampilan selanjutnya yaitu penampilan dari teman-teman kelas TKB Khadijah yang akan membacakan hafalan doa dan artinya. Kepada Al-Fatih, Hilmi dan Ilkon kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Muhammad Hilmi Ashraf. Kami dari kelas TKB Khadijah. Kami akan membacakan 3 doa beserta artinya. Doa untuk kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani
sagiro. Artinya, wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Doa memohon petunjuk dan ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan. Doa agar termasuk orang yang berzikir. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Tes. Jazakumullah khairan al-fatih, Hilmi dan Itqan. Acara selanjutnya unjuk kebolehan dari teman-teman kelas B Sofia yang akan membacakan hafalan hadis beserta artinya. Kepada Adlan, Zikri, dan Muzamil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Adlan Al-Tamis, Ana Muzamil, Ana Muhammad Hafiz Zikri Ramadan. Kami dari TKB Sofia. Kami akan membaca tiga hadis berserta artinya. Hadis amalan yang paling utama. Afdalul a'mali as-salatu fi waqtiha wa birrul walidain. Artinya, amal-amal yang paling utama adalah salat pada waktunya, buat baik kepada ibu bapak. Sahihul Jami'. Hadis amalannya tidak terputus. Tidak insan in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Artinya, jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Anak soleh yang selalu mendoakannya. Sahihul Jami'. Hadis keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong. Jazakumullahu khairan Adnan, Zikri, dan Muzammil. Penampilan berikutnya yaitu sambung ayat surah Asy-Syams yang akan dibawakan oleh teman kita Malika Khadijah dan Diajeng. Kepada ketiganya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Diajeng Rania Sasabi. Perkenalkan nama Ana Malika Naura Mazaya. Kami dari kelas PKB Khadijah. Kami akan sambung ayat surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wan laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha zakkaha wa qad khaba ma dassaha kazzabat samudu bitaqwaha idzin fa'ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaru fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya sambung ayat tadi, maka berakhir pula persembahan dari kami. Namun, sebelum acara kami kembalikan kepada Ustazah Titi
Kami mau berpantun dulu ya. Lemari kaca licin mengkilat, kacanya retak terkena batang. Meski pertemuan ini cukup singkat, jangan lupakan kebersamaan kita. Bambu kecil berbuku-buku, pecah jepi di atas tungku. Terima kasih kawan-kawanku telah temani masa sekolahku. Makan roti di siang hari, malam-malam makan rengginang. Wahai guru kami yang baik hati, jasamu selalu kami kenang. Saat ini musim berburu, Australia negeri kanguru. Untuk para ibu guru, betapa kami mengagumimu. Datang kereta berarak-arakan, warnanya putih, indah bentuknya. Sebelum berpisah, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Pergi memancing ke Sungai Sula. Bila dipancing di hari senja, sangat undur dari kami berdua. Buat teman-teman hadir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ananda Jinan dan Aksa ya yang dengan lucunya membawakan acara pada hari ini. Kemudian acara kita lanjutkan yaitu acara selanjutnya penyerahan ijazah yang akan diserahkan oleh Ustadz Haikal. Untuk penyerahan ijazah ini akan dimulai dari kelas TKB Sofia. Yang Ustazah sebut namanya, maju ke depan saya nanti ya. Ustazah panggil untuk yang pertama yaitu Ananda Abdullah. Kepada Ustadz Haikal Basyarahil kami persilakan. Ananda Abdullah. Ya Ananda Abdullah. Yang kedua Abdullah Zain Al-Fatih Ilham. Kemudian yang ketiga Ananda Adlan Al-Tamis. Ya Ustazah panggil langsung maju ke depan sayang ya. Kemudian Ananda Aisyah Humairah. Yang sudah boleh. Oh, foto dulu Ustadz katanya yang ini. Kemudian Aisyah Indra. Aisyah Indra. Aisyah Indra ada? Aisyah Indra. Kemudian Halwan Alfa Al-Faruq. Aisyah Indra dulu baru Aufa. Aisyah Indra dulu. Ya, Aisyah Indra dulu baru Aufa. Kemudian Hanifah Mumtazah. Hanifah Mumtazah. Hanifah ada?
Ananda Hanifah Mumtazah, maju ke depan. Kemudian Kaisha, Ananda Kaisha Kafiera Khadijah. Ananda Mayesa Jinan Abdillah. Ananda Muhammad Atmar Syafiqah. Tadi setelah Aisyah, Aufa, kemudian Hanifah. Kemudian Hanifah, baru Kaisha. Hanifah itu saya. Ya ini 10. Kemudian baru Kaisha. Setelah itu Mayesa Jinan Abdillah. Kanan sayang. Kemudian Muhammad Atmar Syafiqah ada? Oh ya. Ya, untuk Ananda yang 10 ini, kalau kami persilakan untuk turun panggung dulu sayang ya, gantian. Oh, foto ya, foto. Ya, foto dulu sama Ustadz. Digeser sayang, disusun yang bagus. Alfa. Ya, 1. Itu siapa? Abdullah. Kemudian penerima ijazah berikutnya yaitu Ananda Muhammad Hafiz Zikri Ramadhani. Ramadan. Yang berikutnya Muzammil, kemudian Nadia, kemudian Naila Ansaria. Ya Ustazah panggil langsung maju ke depan sayang ya. Nadia sudah? Nadia, Naila Ansaria. Setelah Nadia, Nadia dulu nih. Ini Nadia nih. Itu Nadia maju sayang, naik ke atas panggung. Naik gitu. Kemudian Naila Ansaria, Nawal Agla, Nur Aziza, Wanita, Rumaisya, Ihda Husnayaini, Unaisya, Zahratus Sita Hanania.
Zikri geser dikit sayang ya, biar fotonya nanti pas. Zikri geser dikit sana. Nah temennya juga, temennya tarik geser ke arah Zikri. Iya. Nadia geser, Naila geser, Nawal. Geser sayang Nawal, perhatikan Ustazah. Nawal. Geser sayang, Unesha. Kemudian Husna. Oke. Baik ya. Ya, di ini, di depan dada ininya, ijazahnya, dilihatkan. Kawas jatuh punya Nawal. Lihat abangnya tuh. Zikri dulu, baru Muzammil nanti gantian. Nadia, kemudian Naila, Nawal, kemudian Konita, Husna, Zahra, Unaisa. Ya, yang berikutnya Zainul Umar, Zakaria, Ahsan Zain Abdurrahman, Araka Ahmad Ahsani, Sultan Hamid Wardani. Ya. Di foto dulu saya. Ayo yang rapi dulu barisnya. Nah, jatuh punya siapa itu? Ini enggak. Ya, dari Umar dulu, sesuai urutan yang pertama tadi. Tangan kanan sayang, ambilnya tangan kanan dari Ustazah. Dan untuk yang berikutnya ada penerimaan ijazah untuk TKB Khadijah. Yang pertama Abu Bakar, kemudian Adib Muhammad Hafiz. Yang Ustazah panggil langsung maju ya. Abu Bakar, Adib Muhammad Hafiz, Adiba Farhana, Adiba Nur Absarina, Aisyah Adinia Salma, Aksa Caka Pratama, Akila Nur Humaira, Diajeng Rania Salsabila, Fatimah Rafifah, Itqon Fatih Al-Masruri, Faila Mariza Adiputra. Saya ulang ya. Abu Bakar dulu. Mana Abu Bakar? Urutannya di depan Abu Bakar. Kemudian Adib Muhammad Hafiz. Abu Bakar dulu baru Adib.
Adiba Farhana, Adiba Nur Absarina, Ahmad Faiz Al-Farabi, Aisyah Adinia Salma, Aisyah Adinia Salma, Aksa Caka Pratama, Aisyah Adinia Salma, baru Aksa Caka Pratama, Akila Nur Humairo, Diajeng Rania Salsabila, Aisyah Adinia, mana Aisyah sayang? Kemudian Aksa, baru Akila. Akila di sini sayang. Akila di sini. Akila di sini. Nah, tunggu dulu di bawah. Nah, bentar. Akila Diajeng ya? Ya, Diajeng sini dulu. Diam sini dulu. Oke. Adiba Nur Absarina. Oh, di situnya nggak urut katanya. Saja Ina ya. Ini Adiba Nur Absari, Adiba Farhana. Iya, Adiba Farhana. Adiba Farhana baru Oh gitu. Adiba, ya. Adiba. Adiba Nur Absarina. Fatimah Rafifah. Fatimah Rafifah. Itwan Fatih Al-Masruri. Khaila Mariza Adiputra. Khaila. Ya. Bakar geser. Abu Bakar, ya. Ini sayang, geser. Geser. Sini, Diajeng dekat Akila. Diajeng dekat Akila. Sayang, ini siapa namanya? Fatimah Rafifah, mana? Ya sudah, ayo siap. Difoto saya. Adip mundur saya. Adip mundur. Abu Bakar mundur. Ayo sayang siap. Ayo mau difoto tidak nih? 1. Okaila, Akila. Ayo sayang. 1, 2, 3. Jatuh tuh. Jatuh sayang. Itu punya siapa jatuh tuh? Saja lidah. Ayo siap, Akila. Kan sayang, lihat ke depan. Nanti gak terfoto. Proses mereka. Ayo cek, itu fotonya ke depan, lihat ke depan. Oh sudah ya, sudah. Ayo, dari siapa nih saja? Abu Bakar. Abu Bakar dulu.
Abu Bakar, kemudian Adib. Adib, baru Adiba. Aska belum sayang, Aska belum. Aska mundur dulu. Aksa. Adiba Farhana. Adiba Nur Absarina. Yang turun panggung Ustazah panggil namanya sayang, yang belum jangan turun dulu. Aisyah Adinia Salma. Aksa Caka Pratama. Aksa. Akila Nur Humairah. Diajeng Rania Salsabila. Fatimah Rofifa. Itkon Fatih Al-Masruri. Itkon enggak? Itkon, iya. Salah. Sayang, tangannya mana? Nah. Yang berikutnya siap-siap. Yang Ustazah panggil. Yang berikutnya siap-siap ya Ustazah panggil. Khadijah Fitria Aziza. Langsung maju sayang. Malika Naura Mazaya. Muhammad Hilmi Ashraf. Muhammad Reski Maulana. Rizky Al-Fatih Yusma. Sudah? Rumaisya Al-Jab. Yahya Abdillah. Zanzabila Yumna Pratama. Yang sudah dikasih Ustazah kalung sama ijazah, langsung susun barisan di belakang saya. Jinan ke sini sama Ustazah. Sini sayang dulu. Sayang. Rizky belakangnya Rizky. Rizky Al-Fatih yang di bawah Rizky tadi kalau nggak salah di bawah Rizky. Kamera dia. Dia bilang sana aja kalau Di bawah Rizky. Rizky Al-Fatih. apa yang ada? Al-Fatih ya. Nah, kurang kah kalungnya? Rumaisa. Harus tutup kain. Ya, Nek. ya. Muhanya tutup kain. Dipocok. Karena ini jangan terlalu maju. Kan halus. Yuna.
Pas banget aja lah. Ya, lihat ke depan sayang, dipoto. Nah, pintar. Senyum, senyum. Jadi nyom. Bisa yuk. Nyom. Itu kakinya. Ini salah urut ya. Ya. Itu yang paling baik pernah di YouTube. Acara selanjutnya yaitu penyerahan. Baik, untuk penyerahan ijazah udah selesai. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Haikal Basyarahil hafizahullah taala. Acara berikutnya yaitu penyerahan uang infak dari wali murid ke Radio Gema Madinah yang akan diwakili oleh Ustadz Naim. Untuk yang mewakili dari wali murid menyerahkan uang infak, Abu Zikri. Minabil. Pakai ATM-nya, Pak. Naik kertas cek. Harusnya pakai itu Pak, kayak Gusta sana. 1 M. Bang, mana temannya?